Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Dr. Apriyanti Widiansa, SSNPD, pada mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Teman-teman, tanpa terasa, hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-13 ya, di mana kurang dari tiga minggu lagi ya kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Itu artinya teman-teman harus semakin giat untuk melakukan review materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, Ibu akan share screen materi kita pada sore hari ini. Mohon teman-teman untuk dapat menyimak. Materi kita pada sore hari ini adalah tentang tugas, tanggung jawab, dan kompetensi guru. Guru sebagai faktor penentu mutu pendidikan, ya kita bisa tahu bahwa salah satu faktor penentu mutu pendidikan adalah guru itu sendiri. Karena guru itu berhadapan langsung dengan siswa dan juga siswi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Di tangan guru, mutu serta kepribadian siswa akan terbentuk. Oleh karena itu, guru juga harus kompeten, bertanggung jawab, terampil, berdedikasi tinggi. Guru juga merupakan kurikulum berjalan. Jadi kalau kita tahu selama ini kurikulum itu sebatas sistem atau dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran, tapi sebetulnya guru merupakan kurikulum berjalan. Karena kurikulum bersistem tanpa adanya seorang guru maka tidak akan bisa berjalan. Sebaik apapun kurikulum dan juga sistem pendidikan, tanpa didukung oleh kemampuan guru, ya akan terasa sia-sia. Guru kompeten dan juga bertanggung jawab dalam mengawal perkembangan siswa sampai ke titik maksimal. Ya, itu yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru. Yang mana tujuan akhir dari proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. Jadi siswa-siswi kita nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Oleh karenanya, guru memiliki peranan yang penting ya dalam menentukan mutu dari pendidikan tersebut. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, sebelum melakukan proses pelatihan dan juga pendidikan, seorang guru harus benar-benar telah memahami kondisi mental, spiritual, kemudian moral, bisa juga berkaitan dengan bakat, minat, dan juga proses aktivitas pendidikan yang akan berjalan dengan baik. Nah, ini pastikan guru sudah melakukan make sure ya, artinya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan proses-proses tadi sudah dipastikan semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Termasuk mungkin bisa kita perhatikan bagaimana karakteristik dari siswa-siswi kita dan termasuk kita juga sebagai pendidik. Selanjutnya, yang kedua adalah membangun dan mengembangkan motivasi anak, artinya siswa ya, secara terus-menerus tanpa ada rasa putus asa. Nah, apabila motivasi ini selalu hidup ya, maka aktivitas pendidikan ataupun pelatihan yang dilakukan oleh guru tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, tadi telah melakukan proses, kemudian coba membangun dan mengembangkan motivasi peserta didik. Selanjutnya, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik agar dapat senantiasa memiliki keyakinan, agar dapat berpikir, memiliki emosi, bersikap dan juga berperilaku positif yang berparadigma pada wahyu ketuhanan. Artinya apa sih? Berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian sabda Nabi dan juga keteladanan dari kenabian, seperti itu. Ya, dan beberapa hal ini perlu dikuasai oleh guru sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Masih bicara tugas dan tanggung jawab guru, selanjutnya adalah memberikan pemahaman secara mendalam dan juga luas tentang materi pelajaran sebagai dasar pemahaman teoritis yang objektif, sistematis, metodologis, dan juga argumentatif. Nah, hal-hal ini juga perlu dilakukan oleh guru. Selain menyampaikan, guru juga harus dapat memberikan pemahaman
secara dalam atau mendalam kepada para siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran. Maka kenapa di sana perlu adanya evaluasi, review materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan keteladanan yang baik dan benar, bagaimana cara berpikir, berkeyakinan, beremosi, bersikap, berperilaku yang benar, kemudian baik, terpuji, ya baik di hadapan Tuhan maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga harus menjadi role model bagi siswanya. Ketika kita banyak memberikan arahan kepada siswa, secara otomatis guru harus dapat melaksanakannya terlebih dahulu. Sehingga nantinya siswa-siswa tersebut akan dapat melihat ya bagaimana perilaku dari guru tersebut. Sehingga ketika harus dilaksanakan oleh siswa, semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya membimbing dan memberikan keteladanan bagaimana cara melaksanakan ibadah-ibadah vertikal dengan baik dan juga benar. Sehingga ibadah tersebut akan mengantarkan kepada perubahan diri, pengenalan, penjumpaan dengan hakikat diri, pengenalan dan juga perjumpaan dengan Tuhannya, serta menghasilkan kesehatan rohanianya. Nah, dalam hal ini adalah peran spiritual yang harus dilakukan oleh guru dalam membimbing peserta didiknya. Apapun agamanya, seperti itu. Jadi guru harus senantiasa membimbing tidak hanya dalam hal IQ, tapi juga dalam hal emosional atau EQ, selain itu juga dalam segi spiritual atau SQ, seperti itu. Masih bicara tugas dan tanggung jawab guru, selanjutnya yakni menjaga, mengontrol, kemudian juga melindungi siswa secara lahiriah maupun batiniah selama proses pendidikan ataupun pelatihan agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Nah, ini juga perlu kita lakukan sebagai seorang guru untuk selalu menjaga ketertiban dan juga kenyamanan dari peserta didik kita. Selanjutnya, menjelaskan secara bijak atau memberikan hikmah atas apa yang ditanyakan oleh peserta didik tentang persoalan yang mungkin belum dipahami. Jadi guru harus selalu memberikan contoh-contoh yang memudahkan mereka dalam memahami pembelajaran sehingga nantinya siswa akan dengan mudah memahami pelajaran itu dengan baik. Selanjutnya, menyediakan waktu, tempat ya khusus bagi anak didik atau siswa yang agar menunjang kesuksesan atau mendapatkan proses pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Seperti itu. Jadi guru juga menyempatkan waktunya untuk dapat membimbing secara khusus ya bagi siswa yang mungkin diperlukan di luar jam pelajaran barangkali. Jika itu dibutuhkan, maka itu harus dilakukan oleh guru. Baik, ini ada beberapa ya kompetensi yang mungkin harus dipahami dan dimiliki serta diaplikasikan oleh para guru. Yang pertama adalah pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ada beberapa hal yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, pemahaman wawasan guru terhadap landasan dan juga filsafat pendidikan. Makanya kenapa guru harus memahami landasan ini? Karena landasan filsafat, ya landasan dan filsafat itu kaitannya dengan dasar dari pendidikan itu sendiri. Secara otomatis, guru harus memahaminya dengan baik. Selanjutnya, guru memahami potensi serta keberagaman siswa. Jadi guru harus memahami bagaimana karakteristik siswa-siswi yang sedang ia ajarkan. Dari sana, guru tersebut akan tahu bagaimana caranya mengelola kelasnya dengan baik. Selanjutnya, guru mampu mengembangkan kurikulum, ya dalam hal ini silabus, ya RPP, ya baik dalam bentuk dokumen, maupun implementasinya dalam bentuk pengalaman belajar. Selanjutnya, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan juga kompetensi. Karena biasanya dalam RPP itu pastikan mencantumkan kompetensi dan juga kompetensi dasar seperti apa. Dan itu tidak hanya tercatat dalam RPP, tapi juga terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan juga interaktif.
Ya, harus ada feedback, ada diskusi, sehingga nantinya siswa-siswi tersebut mendapatkan pemahaman yang lebih seperti itu. Selanjutnya, guru harus dapat melaksanakan evaluasi dari hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan juga standar yang dipersyaratkan. Ya, kemudian juga bisa mengembangkan bakat dan minat siswa melalui beberapa kegiatan, bisa melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga mengaktualisasikan berbagai potensi yang mungkin dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini juga perlu kita gali sebagai seorang guru. Apa sih yang menjadi keahlian atau bakat, atau bahkan mungkin minat dari peserta didik kita, yang nantinya kita bisa berikan bimbingan secara khusus bagi para siswa-siswi tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya masih bicara kompetensi guru adalah kompetensi kepribadian. Jadi kalau tadi kita membahas tentang kompetensi pedagogi, sekarang kita membahas tentang kompetensi kepribadian. Apa saja yang ada di dalamnya? Di sini kita sebagai guru harus mantap, stabil, yakni memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan juga etika yang berlaku. Ya, ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru, ya, stabil emosionalnya. Kemudian dewasa, artinya memiliki kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan juga memiliki etos kerja sebagai guru. Ya, guru juga selain stabil juga harus dewasa. Dewasa di sini bukan berarti usianya harus tua ya teman-teman, tapi mampu memposisikan diri, beradaptasi dengan baik, kemudian juga bisa mengendalikan para siswa-siswinya ketika menghadapi suatu permasalahan dengan cara yang dewasa seperti itu. Karena banyak juga ya kasus yang terjadi, guru-guru mengatasinya dengan cara yang tidak dewasa, misalnya dengan cara kekerasan, bullying, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan kompetensi kepribadian yang dimaksud seperti itu. Selanjutnya, guru juga harus arif dan juga bijaksana, yakni memiliki tampilan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, masyarakat. Dengan cara apa? Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, ini menjadi karakteristik yang harus dimiliki oleh guru dalam kompetensi kepribadian. Selanjutnya, berwibawa, ya, yakni guru memiliki perilaku yang disegani, kemudian berpengaruh positif terhadap para siswanya, gitu. Jadi memiliki wibawa. Sedekat apapun kita sebagai pendidik, tetap kita harus memiliki wibawa bagi peserta didik kita. Ya, artinya kita harus bisa memberikan batasan, tapi juga tidak membatasi, gitu. Artinya kita tahu bagaimana kita harus melakukan ini atau kita harus melakukan itu. Gitu ya. Jadi kita tahu dan juga bisa memposisikan diri kita harus melakukan seperti apa. Selanjutnya, memiliki akhlak mulia serta perilaku yang dapat diteladani oleh siswa, bertindak sesuai dengan norma religius, jujur, ikhlas, dan juga pastinya suka menolong. Nah, hal-hal demikian yang pastinya juga harus dimiliki oleh guru. Karena nantinya akan dilihat oleh siswanya. Ketika gurunya berakhlak baik atau mulia, tidaknya bisa memberikan contoh yang baik kepada siswanya dalam hal perilaku, nantinya siswanya pun akan bisa mengikuti gitu ya, sesuai dengan apa yang dilihat atau dilakukan oleh guru tersebut. Makanya ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Makanya apa yang kita lakukan, gerak-gerik, pembicaraan, sikap dan sebagainya harus dapat dilakukan dengan baik. Sehingga nantinya siswa-siswi kita tidak mengikuti hal-hal yang sifatnya buruk seperti itu. Ya, oke, baik. Selanjutnya masih bicara kompetensi guru, yakni berkaitan dengan kompetensi sosial. Terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain, sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, kemudian bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan secara efektif, serta menarik, ya artinya mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Nah, kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan siswa, juga sesama guru atau pendidik dan juga tenaga
kependidikan. Selain itu juga kepada kedua orang tua siswa, wali siswa, kemudian masyarakat sekitar sekolah, dan juga sekitar di mana guru tersebut tinggal, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Nah, ini juga perlu dipahami, diimplementasikan oleh guru. Karena guru sejatinya adalah makhluk sosial, maka guru harus dapat melaksanakan individu atau melaksanakan tugasnya sebagai individu yang bisa berperilaku sosial. Seperti itu. Selanjutnya, kompetensi guru lainnya adalah profesional. Nah, ini juga menjadi penting ya, adalah kompetensi guru yang harus diimplementasikan. Mengacu pada perbuatan yang bersifat rasional, dalam memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Mengenai perangkat kompetensi profesional, biasanya dibedakan, yaitu profil kompetensi, yaitu mengacu kepada berbagai aspek kompetensi yang dimiliki seorang tenaga profesional pendidikan, dan juga spektrum kompetensi, yaitu mengacu kepada variasi kualitatif dan juga kuantitatif. Teman-teman, sebagai guru yang profesional, ia harus mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Artinya, ketika kita sedang mengalami situasi yang mungkin kurang baik, ketika kita bicara profesional, berarti kita harus bisa menjalankan pekerjaan itu dengan baik. Ya, kemudian tugas-tugas yang harus kita laksanakan juga harus bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, termasuk dalam hal evaluasi, pengembangan, peningkatan, dan lain sebagainya. Itu karena sebagai sejatinya guru harus memiliki kompetensi profesional. Karena guru sudah menjadi bagian dari profesi, maka harus melakukan kompetensi yang profesional. Seperti itu teman-teman beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi guru. Baik, di sini ada kuis untuk pertemuan ke-13 ya, ada dua soal, yang mana dua soal ini adalah soal kasus, ya studi kasus yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, ini ada soal kasus, apabila teman-teman seorang guru yang mungkin kurang dalam pemahaman terhadap kompetensi pedagogi, apa sih upaya yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, apabila teman-teman adalah seorang guru ya yang sedang mengalami suatu masalah secara pribadi, misalnya entah itu dengan keluarga ataupun dengan lingkungan di rumah misalnya. Nah, untuk mengatur emosional tadi dan agar pembelajaran tetap berlangsung, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita bisa melakukan hal apa untuk mengatur emosional kita yang sedang bermasalah secara pribadi. Nah, dua pertanyaan ini silakan teman-teman jawab. Sini ada instruksi jawabannya, seperti biasa, teman-teman silakan jawab jawabannya dengan ditulis tangan di kertas binder ataupun sejenisnya. Nah, kemudian setelah dijawab, ditulis, teman-teman foto scan PDF jawaban yang sudah selesai dan kirim ke Google Form yang sudah Ibu sediakan di sini. Dan batas pengirimannya adalah sampai dengan jam 7 malam. Sesuai dengan jadwal kita, perkuliahan ya, sampai dengan jam 7 malam. Demikian teman-teman informasi dan juga materi yang sudah Ibu sampaikan untuk pertemuan yang ke-13 kali ini. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini kita tidak melakukan diskusi juga meeting, cuma Ibu tugaskan teman-teman untuk bisa mengerjakan kuis pertemuan ke-13. Demikian dari Bu Apri ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah pada minggu berikutnya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman di sana di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dalam keadaan sehat. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.